Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam nasihat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari al-maf'ulu li ajlih. Al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ulu li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih? Disebutkan al-maf'ul li ajlih adalah isim yang dibaca nasab yang berfungsi menjelaskan alasan sebuah pekerjaan itu dilakukan. Jadi maf'ul ajlih itu isim yang dibaca nasab yang disebutkan sebagai penjelas alasan kenapa pekerjaan itu dilakukan. Contoh, farra zaitun khaufan minal asadi. Contohnya, farra zaitun khaufan minal asadi. Farra zaitun, Zaid berlari. Farra itu berlari. Zaid berlari. Kenapa kok dia berlari? Khaufan, karena takut. Minal asadi, dari singa. Jadi khaufan ini maf'ul li ajlih. Karena itu. Kenapa disebutkan? Fungsinya apa? Untuk menjelaskan kenapa farro itu dilakukan. Kenapa dia kok lari? Dia lari karena takut. Nah, ini namanya maf'ul li ajlih. Jadi isim yang dibaca nasab yang berfungsi untuk menjelaskan alasan sebuah pekerjaan itu dilakukan. Kenapa farro ini? Kenapa Zaid kok lari? Khaufan, karena dia takut, minal asadi, dari singa. Maf'ul ajlih mempunyai 3 syarat. Jadi kalau kita ingin membuat maf'ul li ajlih harus memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, maf'ul ajlih syaratnya adalah harus berupa masdar qalbi. Bentuknya masdar, tapi masdarnya itu bersifat hati, yaitu yang berhubungan dengan hati. Seperti haya, karena malu, hayaan. Ikroman, karena memuliakan. Khaufan, karena takut. Mahabbatan, karena suka. Nah, itu. Jadi yang pertama harus berupa masdar, tapi masdarnya adalah masdar qalbi, yaitu masdar yang berhubungan dengan hati. Nah, kalau tidak dengan hati nggak bisa. Contohnya aklan, makan kan tidak dengan hati. Maka aklan tidak bisa dijadikan maf'ul li ajlih. Mandi juga tidak bisa, karena mandi itu bukan pekerjaan hati. Contohlah hayaan, masalan. Kharaja, misal kharajat Fatimatu minal ghurfati. Kharajat Fatimatu minal ghurfati. Fatimah keluar dari kamar. Kenapa dia keluar dari kamar? Hayaan, karena dia malu. Min ustadzatihi, masalah ustadzatiha. Nah, gini. Kharajat Fatimatu minal ghurfah. Fatimah keluar dari kamar. Kenapa kok dia keluar kamar? Hayaan, karena dia malu kepada gurunya. Hayaan min
ustadzatiha. Nah, jadi hayaan karena malu. Jadi hayaan disebutkan sebagai alasan kenapa Fatimah ini keluar. Atau mahabbatan, ya karena suka. Saya mendatangimu karena suka kepadamu atau yang lainnya. Pokoknya syarat yang pertama dari maf'ul ajli adalah harus berupa masdar, yang mana masdarnya itulah masdar qalbi, masdar yang berhubungan dengan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, satu zaman antara zamannya maf'ul ajli dan zaman amilnya. Satu waktu lah, satu zaman itu satu waktu. Dalam artian antara zaman maf'ul ajli, malu, kemudian dan zaman amilnya, karena amil yang menasobkan maf'ul ajli itu adalah fiilnya, kata kerja itu. Dan ini antara zamannya maf'ul ajli dan zamannya amilnya itu fiilnya itu satu, sama, berbarengan. Jadi kapan dia malu? Ya ketika dia keluar. Ketika dia keluar dari kamar, itu ya pada waktu itu juga dia malu. Nah, itu. Jadi berbarengan, satu waktu. Dia keluar ya karena malu. Ketika dia malu ya dia keluar. Jadi satu waktu, ya. Itu syarat yang kedua. Zamannya maf'ul, kapan dia malunya dan kapan dia keluarnya, itu satu kesatuan, dalam artian sama waktunya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, satu pelaku antara pelakunya maf'ul ajli dan pelaku amil. Harus satu, hayaan. Pelaku malu dan pelaku dari kata kerja kharaja ini harus sama. Siapa yang keluar di sini adalah Fatimah. Siapa yang malu di sini? Ya Fatimah. Nah, ini syarat yang ketiga. Jadi pelaku keluar, pelaku dari pekerjaan itu satu, yaitu yang ini kharaja. Siapa yang keluar? Fatimah. Yang malu siapa? Fatimah. Nah ini. Jadi pelaku maf'ul ajli dan pelaku dari amil maf'ul ajli itu harus sama. Nah, jika tiga syarat ini sudah terkumpul, maka bolehlah dijadikan maf'ul ajli atau disebut dengan maf'ul ajli. Kharajat Fatimatu minal ghurfati hayaan min ustadzatiha. Fatimah keluar dari kamar karena malu kepada ustadznya, karena malu dari ustadznya. Kemudian jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak boleh dibaca nasab menjadi maf'ul ajli. Jadi tiga syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijadikan maf'ul ajli. Akan tetapi harus dibaca jar dengan memasukkan huruf jar. Kan maf'ul ajli itu kan disebutkan sebagai bentuk alasan kenapa pekerjaan itu dilakukan, kan gitu. Nah, seandainya syarat dari maf'ul ajli itu tidak terpenuhi, dan kita mau membuat alasan dari satu pekerjaan, tapi alasannya itu, contoh alasannya itu bukan masdar qalbi. Contoh seperti ini. Zaid pergi ke kamar mandi karena mandi atau karena ingin mandi gitu. Zaid pergi ke masjid karena mau sholat. Itu kan sholat, mandi itu kan bukan masdar qalbi. Nah, maka bagaimana kita mengungkapkan dalam bahasa Arab? Maka di sini disebutkan jika syarat di atas tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak boleh dibaca nasab menjadi maf'ul ajli, akan tetapi harus dibaca jar dengan masukkan huruf jar lam. Karena huruf jar lam itu salah satu fungsinya adalah lita'lil, yaitu berfaedah untuk mengungkapkan alasan. Contoh sini, dhahabtu ilal hammam, contohnya yang bukan masdar qalbi.
Contoh yang bukan masdar qalbi. Dhahabtu ilal hammami lil ghusli. Dhahabtu ilal hammami lil ghusli. Saya pergi ke kamar mandi untuk mencuci. Kata-kata ghusl, mencuci, itu kan bukan masdar qalbi, maka tidak bisa dijadikan maf'ul ajli. Tapi kalau kita ingin menjadikan ghusl itu sebagai alasan dari kata kerja dhahabtu, itu kenapa kamu pergi untuk mencuci? Nah, ya karena ingin mencuci kan gitu, ke kamar mandi. Nah, ketika kita ingin menjadikan masdar bukan qalbi, ya kan, untuk dijadikan sebuah alasan dari sebuah pekerjaan, maka kita harus menyambungnya dengan huruf jar lam. Lil ghusli. Lil ghusli. Karena sekali lagi huruf jar lam itu salah satu faedahnya adalah ta'lil, untuk atau berfaedah untuk menjelaskan alasan lah kenapa pekerjaan itu dilakukan. Kenapa kok dhahabtu, kenapa saya di kamar mandi? Lil ghusli, ya untuk mencuci atau karena ingin mencuci. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak sesuai dengan syaratnya, maka kita harus dengan lam, digandeng dengan lam yang berfaedah ta'lil, karena lah atau untuk. Contoh, saya pergi ke mana, ke dapur untuk makan. Jadi alasannya ya karena ingin makan, maksud gitu. Jadi ya dhahabtu ilal matbakhi lil akli, gitu. Untuk makan. Untuk makan kan sebuah alasan kenapa saya pergi ke kamar mandi. Nah, itu yang pertama, bukan masdar qalbi. Yang kedua, bukan satu zaman. Nah, jadi kan tadi harus sebutkan antara kata kerja amil dan maf'ul ajlinya, waktunya itu harus satu zaman, satu waktu. Contoh di sini yang bukan satu zaman, tahabtu lis safari. Tahabtu lis safari. Yang artinya saya siap-siap untuk bepergian. Antara siap-siap dan bepergian itu kan tidak satu waktu. Dalam artian siap-siap dulu baru bepergian. Nah gitu. Jadi siap-siap dulu pertama baru bepergian. Jadi tidak satu zaman. Nah, karena tidak satu zaman maka harus digandeng dengan lam. Lis safari. Nah gitu. Kemudian yang nomor 3, bukan satu fa'il. Syarat yang ketiga kan amil atau pelaku dari maf'ul ajli dan pelaku dari amil itu harus sama. Jika tidak sama maka harus digandeng dengan lam. Contoh, ji'tuki limahabbatiki iyaya. Ji'tuki limahabbatiki iyaya. Ji'tuki, saya mendatangi kamu, limahabbatiki, karena cintanya kamu iyaya kepadaku. Ini antara masdar dan amilnya tidak satu pelaku. Yang datang di sini adalah saya. Jitu, saya yang datang. Tapi yang suka, yang cinta siapa? Limahabbatiki, karena cintamu. Limahabbatiki, nah ini kamu yang cinta kamu, yang datang saya yang cinta kamu. Nah ini kan tidak pelakunya tidak sama. Ketika pelaku tidak sama
maka harus disambung dengan huruf jar lam. Nah itu, jadi syarat-syarat maf'ul ajli ada 3 tadi itu harus berupa masdar qalbi, kemudian apa itu zaman maf'ul ajli dan zaman amilnya itu harus sama, kemudian pelaku maf'ul ajli dan pelaku dari amil maf'ul ajli juga harus sama. Jika tidak memenuhi 3 syarat itu, maka kita harus menyambungnya dengan huruf jar lam. Kemudian jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka maf'ul ajli tetap boleh dibaca jar dengan memasukkan huruf jar lam. Jika syarat-syarat 3 tadi sudah terpenuhi, apakah tetap boleh dimasuki huruf jar lam? Maka jawabnya boleh, nggak apa-apa, tetap boleh. Dan kebanyakan dijarkan jika maf'ul ajli bersambung dengan alif lam. Jika maf'ul ajlinya itu bersambung dengan alif lam, maka kebanyakan kemasukan huruf jar lam. Contoh, darabtuhu litta'dib. Darabtuhu litta'dib. Saya mukulnya karena untuk mendidik. Ya, untuk mendidiknya. Saya mukulnya untuk mendidiknya. Litta'dib. Ta'dib itu kan sebuah bentuk didikan. Nah, itu kan masdar qalbi. Kalau memukulnya, ya kalau memukulnya bukan masdar qalbi, tapi niatnya untuk mendidik itu kan qalbi, berhubungan dengan hati. Nah, akan tapi dia boleh kemasukan lam, boleh, walaupun sudah memenuhi syarat. Dan kebanyakan jika maf'ul ajlihnya itu kemasukan alif lam, kan aslinya takdib seperti ini. Nah, ada alif lamnya. Nah, ketika ada alif lam, maka kebanyakan disambung dengan huruf jar lam. Dan jarang dijarkan jika tidak bersambung dengan alif lam. Tapi jika maf'ul ajli yang sudah memenuhi syarat itu tidak bersambung dengan alif lam, maka sangat jarang sekali dijarkan dengan lam. Contohnya, farrazaitun li khaufin minal asadi. Nah, contoh seperti ini. Farrazaitun khaufan minal asadi. Khaufan di sini bolehlah kita masukkan huruf jar. Khaufan menjadi li khaufin. Nah, masukkan lam, tidak apa-apa. Akan tapi jarang. Jika maf'ul ajlihnya itu tidak beralif lam, maka jarang kemasukan huruf jar lam. Itu maf'ul ajlih. Jadi kalau kita ingin membuat alasan dari pekerjaan kita, kan setiap pekerjaan kadang pasti ada alasannya, dan alasan itu kadang disebutkan kadang tidak. Nah, kalau kita ingin menyebutkan alasannya, maka kita bisa pakai maf'ul ajlih ini, gitu. Dan seterusnya. Kemudian latihan, tentukan maf'ul ajlih di jumlah berikut dan benarkan yang salah. Ini latihan untuk lebih memahamkan kita dalam masalah maf'ul ajlih ini. Contoh, qamat talibu ta'ziman li ustadzihi. Artinya murid itu berdiri ta'ziman karena dia mengagungkan atau menghormati gurunya. Ini benar atau salah? Seandainya benar ya dicontreng yang benar, seandainya salah dicontreng yang salah, kemudian dibetulkan. Dhahabtu ilal madrasati darsan. Saya pergi ke sekolah darsan karena ingin belajar, maslan. Itu betul apa salah? Sampai ja'a hadza ta'qidan lil kalam, maslan. Dakhaltu al-maktabata qira'atal kitab. Ikhtaba Zaidun haya'an minhu. Nah, ini di
apa itu dijawab benar atau salah, seandainya benar dicontoh benar, kalau salah dicontoh salah, kemudian yang benar bagaimana. Kemudian ada pertanyaan, apa hukumnya maf'ul ajlih dan seterusnya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan maf'ul ajlih. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.